Dia ngadu kan ke petinggi-petinggi di kampusnya. Kemudian petinggi kampusnya sesimpel bilang kalau ya udah sih, si dosennya pun si pelakunya ini sudah minta maaf juga. Kamu aturan bersyukur. Wherever you are, stuck in the traffic, at home, at work, take this. Enjoy the fruit of human concerns that we've built with keresahan. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode 3 podcast Keresahan dari channel H2H. Masih bersama semoga host kesayangan kalian, gue Asrar dan partner gue. Gue Dovar. Di episode 3 ini, kalau kalian ingat di episode 2 kemarin, kita berdua sempat ngebahas soal abuse of power yang dilakukan oleh dosen. Cuman di episode ketiga kali ini, kita akan membahas subtopik yang lebih lebih spesifik dari abuse of power dosen kemarin, yaitu pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus dan dilakukan oleh dosen. Kenapa kita bahas itu? Kalau kalian ingat di episode 2 kemarin, gue sempat cerita soal temen gue yang ketika dia lagi ikat rambut di kelas, lagi ada kuliah, terus lehernya dipegang gitu aja pak sama dosen gue. Nah, berangkat dari situ, kita kembangin lagi topiknya, kita riset lagi, akhirnya kita bawakan di episode 3 kali ini. Pun gak bisa dipungkiri kalau emang kampus udah jadi rahasia umum banyak banget, terutama buat mahasiswa ya. Pelecehan-pelecehan seksual tuh terjadi di sana. Kenapa kita bilang dosen juga? Karena yang namanya lagi penelitian, lagi ngusung skripsi, yang namanya di kelas kayak cerita temen gue tadi, banyak banget kejadian pelecehan seksual di sana gitu. Yang sangat amat disayangkan adalah banyak yang ngelapor ke petinggi-petinggi kampus ya. Contoh kayak ke dekannya, kayak ke kaprodinya, kayak ke rektoratnya. Cuman feedback yang didapat tidak seharusnya ya menurut gue. Tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai banget. Kasian juga, nggak sih kayak lu korban udah ngelapor tapi kayak nggak ada feedback yang signifikan gitu dari dosen. Dan soal si mahasiswa-mahasiswanya sendiri yang cowok-cowoknya nih, lucunya adalah ketika ditanya soal pelecehan seksual, mereka malah bilang ya kalau itu terjadi sama gue sih ya gue terima-terima aja, apalagi kalau dosennya cantik. Tahu banget nih yeah. Ya kan di circle kita pasti kayak arah-arahnya ada aja. Cuman logikanya adalah pelecehan itu terjadi karena adanya si pelaku yang punya kemauan kuat dan adanya korban yang menolak gitu. Cuman kalau si cowok ini sama-sama mau, bukan pelecehan seksual. Ya tandanya bukan pelecehan seksual emang dong. Mau aja. Nah, lu sendiri gimana nih? Kalau kemarin kan gue udah cerita soal temen gue yang dilecehin sama dosennya, yang lehernya dipegang. Lu sendiri ada nggak? Gue nggak ada, gue sendiri nggak ada, dan gue sendiri belum pernah mengalami. Tapi gue punya cerita nih dari temen gue, satu circle gue. Jadi si korban ini bukan teman gue sih, jadi temannya lagi. Jadi si korban ini korbannya bukan temen lu, temennya temen lu. Iya, jadi kayak dia dapat informasi lah. Nah, terus dia sampein tuh ke gue. Jadi korbannya salah satu kasus pelecehan seksual di kampus. Dia bilang dia takut cerita karena takut dikira dia ngegoda. Di luar itu, stigma victim blaming buat si korban pelecehan seksual juga ada. Jadi kayak istilahnya mereka tuh sering dapat cemoohan kayak kalau lu emang jadi korban ya, terus kenapa lu biarin ini semua terjadi gitu loh. Kesannya kayak dia tuh tahu skenarionya, kayak lu ngerti gak sih perasaan yang digituin? Gue sih bisa apalagi kalau terasa banget ya. Apalagi kalau bahasa kembali lagi yang paling gue males adalah bahasa baju gitu. Karena kalau menurut gue karena banyak yang terjadi si dosen melakukan pelecehan dengan dia bilang kalau ya saya tahu kamu tuh di sosial media foto-fotonya tuh begitu, pakai bajunya yang kayak gini-gini terbuka. Ya tapi bukan berarti di kampus gue bisa lo apa-apain gitu. Toh dia berpakaian pasti sesuai dengan dia pergi ke kampus. Itu udah kayak pemikiran yang gue nggak paham sih. Ya tolong dibedakan lah. Lu masa iya? Lu ngerti gak sih? Lu bayar UKT? Oke, udah sampai situ kan ngerti ya. Oke, sip. Selanjut. Lu bayar UKT. Kan uang sama uang gedung, bukan uang. Ya kan? Iya sih. Oke, lanjut.
yang paling ya kalau gue sih tetap paling disayangkan ya itu tadi sih, maksudnya orang masih bisa berpikir secetek itu aja, apalagi kalau bahasnya soal baju lagi pun sekalinya dia ngadu ke yang harusnya bisa nolong malah dikasih feedback. Seperti contoh nih, dia ngadu kan ke petinggi di kampusnya, kemudian petinggi kampusnya sesimpel bilang kalau ya udah sih, si dosennya pun si pelakunya ini sudah minta maaf juga, kamu aturan bersyukur. Maksud gua Waduh. kenapa jadinya letting go gitu? Ini kan konteksnya kita nggak tahu ya konteks pelecehannya kayak apa. Contoh taruh dia hamil, terus pelakunya cuman saya udah minta maaf. Maksud gua dan selesai, semuanya selesai. iya gitu loh. Yes, padahal kan emang kenyataannya nggak semudah itu. Benar. Apalagi ini kenyataannya kasus yang terbilang parah dan banyak dilakukan di kampus-kampus besar di Indonesia, tapi seakan-akan tuh kayak oh ya udahlah, kayak kita bisa selesaiin ini dengan cara baik-baik gitu. Cara baik-baik Ya kan, gitu sih. nah itu loh yang kita resah itu loh sebenarnya. Seperti biasanya di podcast kita episode kemarin, kita akan membacakan hasil riset dari tim kreatif di belakang sana. Yang si Dovar megang hasil riset sendiri, gue juga bikin hasil riset sendiri. Jadi kita nggak tahu nih. Biar reaksinya memang ya gue nggak tahu hasil riset lo apa gitu. Dan begitu pun juga lo gitu. Lo ada nggak? Oke, dari gue dulu ya, Oke. Nah, di sini ada kasus nih pelecehan seksual yang modusnya itu penelitian. Jadi di satu kampus ada penelitian yang judulnya itu swingers. Jadi swingers itu orang yang mengalami kepuasan seksual saat bertukar pasangan. Dan di sini si korban itu sudah mencapai udah banyak. Dan ini terjadi dari 2014 dan ya, sampai sekarang 2020. Berhentinya di 2020. Betul. Kenanya lah ibaratnya kayak kasus itu benar-benar terekspos gitu. Ya itu di 2020 dan itu berarti total udah banyak banget kan, udah sampai 300. Lu bayangin kasus-kasus kayak gini tuh udah kayak wow, ternyata memang sebanyak itu. Di bayangan gue tuh cuma kayak oke, misalkan dalam 1 tahun itu ada kasus mungkin 1-2 di satu kampus ya, ternyata ya gitu loh. Ternyata ya gimana menurut lu? Ya maksud gua aduh, apalagi kedoknya penelitian ya. Terus mahasiswa diiming-imingi penelitian, siapa yang gak mau ikut sih? Itu bukan siapa yang gak mau ikut. Satu, dia pengen banget yang namanya lancar di penelitiannya, ya kan. Yang kedua, lu bisa dapat nilai, ngebantu perkuliahannya dia juga kan. Itu maksud gua. Itu yang buat nge-trigger si korban itu mau buat diajak. Lagian juga kalau misalkan awal dia ngomong kayak manis dan kayak benar gitu nggak sih, sesuai kayak dosen biasa yang ngomong, gue pun kayak bisa terkecoh gitu loh, ya nggak sih? Ini udah parah sih ya. Tapi apapun itu, di sini sudah ada penyelesaiannya. Kalau misalkan ada baiknya si korban itu ngelapornya ke bukan gender, ini masalah gender ya, bukan ke yang rektor laki-laki misal gitu, kayak lebih mengedepankan ke untuk lebih nyari empati kali ya. Benar, jadi ke perempuan langsung gitu loh. Jadi buat dapet si feedback itu biar lebih enak. Nah kalau dari lu, As, gimana? Tadi lo bahas soal kampus, nah kebetulan hasil riset yang dikasih sama tim perempuan tuh sama-sama kampus ya. Cuman kejadiannya adalah kalau tadi penelitian, sebenarnya ini sama penelitian, cuman si dosen ini ngajak mahasiswanya itu untuk ke sebuah lokasi karena si mahasiswanya ini mahasiswi maksud gue. Si mahasiswinya ini lebih kenal daerah situ, kemudian dia naik mobil berdua sampai akhirnya tuh mobil dibawa ke tempat sepi, dan si pelakunya ini mulai melakukan tindak pelecehan. Tiba-tiba tangannya ditaruh di private part si cewek itu. Si ceweknya udah ngadu ke petinggi kampusnya. Itu yang gue bilang tadi. Masih relate tuh, tetap aja masih sama relate. Hasilnya tetap sama. Si petinggi kampusnya tetap bilang kalau bersyukurlah, dia udah minta maaf, udah segala macem. Lo aturan bersyukur kalau dia diminta maaf. Gue ngerti banget kenapa kampus melakukan itu, ya karena untuk jaga nama baik Cuman sekali lagi gitu loh, yang kasus-kasus kayak gini
kenapa bentuk pertanggungjawabannya hanya sekedar minta maaf gitu. Harusnya si korban bisa dapat apa ya, ibaratnya sesuai sebanding nggak sih, kayak Iya, gue tuh mengharapkan hak dia direnggut loh. itu sih yang bikin gue resah banget. Dan dari sisi Pun kalau kita mau pikirin lagi ya, emang mahasiswa itu vulnerable banget gak sih? Apalagi konteksnya iya dia juga ya. bersinggungan dengan dosen yang emang full power banget. Lo ke kampus bayar UKT, bayar uang apa, terus kemudian lo emang fokusnya adalah aduh menuntut ilmu atau gua harus penelitian nih, gua harus skripsi, gua harus nyari seminar, nilai-nilai gua harus ini harus itu karena berpengaruh sama IPK dia dan segala macem. Dan kalau misalkan dimanfaatkan seperti ini ya udah jelas banyak banget mahasiswa atau mahasiswi yang ketipu ya kalau kayak gini konteksnya ya. Apalagi dari tadi lu juga bahas soal penelitian. Yang satu lagi dibahas soal untuk ngajak dia nemenin si dosen ini penelitian. Siapa sih mahasiswi yang gak berharap untuk dapat keuntungan dari sana gitu loh. Benar, karena dari sisi akademis itu banyak positifnya. Dan masalahnya juga dia omongin kalau kamu kenapa mau ikut? Kamu mau aja lagian ikut. Itu udah masuknya menurut gue udah alibi dari si pelaku ya masuknya. Yang ngomong bukan pelaku pak, yang ngomong si petinggi itu ketika dia ngadu. Ya jelas lah dia mau ikut gitu maksud gue. Lebih parah ya kalau emang petingginya seharusnya jadi penengah malah jadi benar. Malah jadi itu yang mengecewakan. Lo ada lagi? Nah terus ini ada lagi, gue dapet dari Manfest di Twitter. Jadi ada tentang pelecehan seksual oleh dosen, korbannya lagi-lagi mahasiswi. Jadi kasusnya ini adalah pelecehannya dari chat. Itu masih miris nih. Cuma emang ini spesifiknya ke cuma chatnya itu loh. Jadi pas dia ngelapor, si petingginya itu bilang kayak ini cuma bercanda gitu loh, ini enggak bercanda macam apa itu yang masih relate nih kita ya kan, bercanda. Jadi gue bilang kayak lu udah dilecehin tapi aduh kok masih dianggap bercanda sih gitu loh. Jadi tingkat pelecehan itu menurut tuh yang lazim tuh kayak gimana, gue aja bingung kalau gue dihadapin. Kalau dia bahasa soal bercanda sih ya gue cuma bisa bilang kalau gue nggak tahu cara bercanda lu kayak apa dari dulu sih sebelum jadi dosen. Maksud gue itu bisa dilempar lagi ya, ngerti gak sih? Ya maksud gue adalah ketika lu nganggap bercandaan itu adalah hal wajar, tandanya kan itu udah kebiasaan, makanya lu nganggap bercanda. Atau malah belajar gila dalam artian gue pengen nih sama nih mahasiswi, gue coba kali ya, kalau dia nggak terima tinggal dia bilang aja gue bercanda. Aduh itu insight yang banyak mungkin ya, banyak mungkin ada dan gue sendiri juga gak ada pemikiran kayak gitu, cuma kenyataannya kan ada, berarti kan valid dong gitu loh. Nah itu tadi maksud gue, jangankan penelitian atau yang kayak tadi deh ya, penelitian buat yang swinger tadi atau yang diajak ikut dosennya penelitian gitu, hal-hal gitu ya, hal-hal yang simple kayak lo dimainin dosen lo, dalam artian contoh nilai lo tiba-tiba jelek atau barang lu ada yang disita sama dosennya. Menurut gua ada loh ternyata modus kayak gitu supaya si dosen ini bisa ngedekat sama si mahasiswinya untuk sering ketemu lah. Ya otomatis nilai lo kecil masa lo nggak. Jadi maksudnya si pelaku ini mencoba apa ya, ibaratnya cari cara gimana caranya nih mahasiswa ini bisa digiring nih. Apalagi soal nilai. Masa nilai lu kecil lu diem aja? Pasti lu ngadep ke dosen itu kan. Gimana pun caranya ya nggak sih? Itu yang harus digarisbawahin. Gimana pun caranya ini yang sering kali dimanfaatin tuh, kayak dosen tuh tahu, atau katakanlah jangan nyebut dosen deh, si pelaku ini tahu celahnya, iya nggak sih? Untuk nyebut dia sebagai dosen. Nah itu untuk khusus yang ini ya, khusus orang-orang yang emang wah ini tanda kutip udah gue bilang bejat sih kalau gue bilang. Bisa gue bilang semuanya iya sih, gue nggak peduli dia siapa ya, maksudnya mau dia pun dosen juga, temen kalau konteksnya udah kayak gini dan pihak kampus terus-terusan untuk ngejaga nama baiknya dan tidak bisa menindak pelaku dengan seadil-adilnya mungkin, menurut gue sih kita kacau banget sih. Apalagi ini udah sistem pendidikan ya, kayak butuh kenyamanan banget nggak sih? Butuh lah pelajar gitu lah, apa
kayak orang yang terdidik ya kan, itu perlu dididik sama si dosen dengan benar. Kok jadi kayak gini Iya. gitu loh. Gue pikir gue revisi buat ngerjain soal lagi, Nah, cara revisinya kok begini kok gitu maksudnya. revisinya kok di luar dari aspek-aspek akademis gitu Iya. loh ya kan, itu yang Gue juga bukan anak biologi. nah itu maksudnya Pak. Terus menurut gue ya, orang-orang kayak gini emang seharusnya ya gak cuman minta maaf, dan itu nggak bisa jadi alasan kampus sih. Iya sih, kalau minta maaf tuh sebenarnya tuh cara yang emang Kalau menurut cukup gua, maksudnya sopan, nggak maksudnya sopan dengan cara kayak oke, gue mau ambil step pertama yaitu kan dia mau memperbaiki nih, kayak gue minta maaf dulu. Cuma kelanjutan itu loh yang dia tuh perlu, si korban ini perlu dapat hak adil gitu loh menurut gue. minta maaf itu bukan solusi kalau menurut gue. Minta maaf adalah common sense. Kalau lu buat salah, lu harus minta maaf. Solusinya adalah lu tanggung jawab sama apa yang Itu lu sih, buat. gitu. Tanggung jawab mungkin ya dari segi hukum bisa ditindak lanjut secara hukum, dia harus terima dengan konsekuensi yang udah dia lakukan gitu loh. Dari segi misalkan finansial, misalkan itu dirugikan, si korbannya bisa diganti uang akomodasi, diganti uang penelitian atau segala macam, itu loh yang tanggung jawab itu loh. Anjir, gue sampai kegiatan banget. Karena secara penyelesaian juga kayak yang kita udah banyak tahu nih, ada yang diperkosa, contohnya ya, salah satunya ada yang diperkosa, hamil, kemudian dia malah dinikahin sama yang merkosa. Aduh, kok tanggung jawabnya agak beda ya, kayak itu menurut gua nggak ada bedanya lu disatuin, lu tinggal satu rumah sama pembunuh gitu. Iya, tambah merugikan si korban. Sangat amat merugikan sih. Ibaratkan dia tidak milih pasangannya siapa, dia tidak milih untuk punya anak dari bapaknya yang mana. Nah itu, ini kedoknya tanggung jawab, oke, kedoknya tanggung jawab, cuma bukan bentuk tanggung jawab sih menurut gua. Itu bukan bentuk. Kalau gue yang kayak gitu kayak loh, itu gue seharusnya lepas dari lo, kenapa gue jadi sama lo gitu loh. Gue tuh nggak minta lo nikahin gue mintanya adalah lo di penjara kalau nggak hukum mati. Nah itu ibarat kan sepadan itu loh yang harus digarisbawahi. Ya begitulah ya realita yang terjadi, bukan dari cerita kita doang, cerita dari hasil riset ini ternyata juga beragam banget. Beragam dalam artian ya kita expect akan ada pelecehan seksualnya, cuma caranya itu yang kita nggak expect. Makanya buat kalian yang seandainya itu pernah terjadi, gue cuman bisa bilang, dengarkan diri kalian sendiri, tutup kuping dari yang ngeblaming kalian, percaya sama data faktualnya gitu loh maksud gue. Karena seandainya kalian berpikir kok gue yang di-blaming, enggak, tenang aja, akan selalu ada orang yang ngebela lu ya di sisi lu, karena emang ini harus kita berantas nih, karena emang lu korban. Bener gitu. harus adil juga, harus dapat si korbannya juga harus dapat feedback yang bagus, dan si pelakunya juga harus dihukum secara yang setimpal gitu loh. Benar, maksud gue kalau kayak begini mulu, orang yang di-blaming selalu si korbannya gitu. Dan namanya blaming, si korban mau apa gitu. Benar. Dia udah dicap salah karena ujung-ujungnya ya lu lagi sih pakai baju ini. Dan dia juga mengalami gitu, dia jadi korban. Maka dari itu sekali lagi tutup kuping lah dari hal-hal yang begitu, karena kalian udah tahu sakitnya kayak apa. Jangan hancurin diri kalian jauh lebih dalam lagi karena omongan-omongan orang kayak gitu. Tenang aja, akan selalu ada orang-orang yang mau menyediakan kuping dan mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Benar. Dan ya di sini juga kita mau infoin tentang lembaga ya yang bakal support kalian. Buat kalian yang butuh tempat cerita, karena kalau kita bilang silahkan cerita, masukin ke IG kita pribadi atau IG Twitch, kayaknya kita tidak capable ya. Kayaknya kita ngerasa ya gak capable sih, bener sih gak capable untuk terima cerita itu. Kita udah nyediain beberapa komunitas dan serta lembaga. Nanti bisa dicek linknya di kolom description box. Kalian bisa kita udah sediain dan kalian tinggal klik aja di situ dan sampein cerita kalian, pengalaman kalian. Panjang juga ya. Panjang. Tapi emang yang ini tuh lebih gimana sih? Lebih ngena karena gue ngerasanya sedih banget sih. Karena emang semiris itu kenyataannya.
Ya, buat kalian kalau misalkan ada yang mau cerita tentang topik lain ya kedepannya untuk kayak bisa kita angkat juga kan kedepannya itu gitu. kalian bisa komen di bawah di komen bawah boleh, di DM-nya S2H juga boleh, DM IG-nya S2H dan DM kita berdua juga kita pribadi boleh. juga kita juga cantumin di situ. Kalian tinggal jangan lupa kalau mau di anonim lah. Kita akan filter itu. Kalau kalian pengen disebutin namanya apa bla 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 juga silahkan bilang, karena sejujurnya kita hanya menjadi tempat cerita. Kita juga nggak mau yang tiba-tiba ada informasi yang seharusnya nggak disebar malah kesebar. Betul, itulah mengapa judul podcast ini adalah keresahan. Jadi kalian bisa menuangkan keresahan kalian di yang bisa kita sampaikan gitu di sini. Ya mungkin segitu aja kali ya. Segitu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya lah ya. Dadah, thank you.